kembali lagi dalam acara. Bukan acara sih ya, lebih tepat kayak video apa ya? Video podcast lebih tepatnya. Yaitu dalam milenial Bapak. Oke. Nah, hari ini kita seru banget nih. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan profesinya bukan profesi yang di gereja nih biasanya kan. Kemudian kita undang bukan adalah pengusaha. Bukan pengusaha. Kita tahu mungkin pengusaha juga. Jangan asal ngomong. Dia adalah seorang pilot yang sempat viral banget di tahun 2018 ya kan. Teman-teman guys tahu kejadian tsunami Palu. Kapten inilah ya. Kalau teman-teman tahu tragedi waktu itu yang terjadi di 2018, ternyata Tuhan pakai beliau untuk bisa mendengar suaranya dan menyelamatkan yang di dalam pesawat gitu ya. Iya. Oke, gue takut salah ngomong. Langsung aja guys, ini sebuah kesaksian yang keren banget, ya kan, dan cerita yang keren banget. Itu welcome to Captain Rico. Ya, thank you. Shalom semuanya. Oke. Captain Rico biasa dipanggilnya sehari-hari itu. Saya nggak pernah dipanggil Rico sih sebetulnya. Ini cuma di podcast ini aja ya. Ini bukan Captain Rico. Aku dipanggilnya Rico Seta atau Mavela. Kapten Mavela. Iya. Kapten Mavela. Kapten Mavela lebih viral. Atau Rico Seta yang sudah pada viral pakai Rico Seta. Rico Seta. Karena Riconya nggak bisa sama setanya gitu. Kapten Rico Seta. Oke, siap. Nih kita bersyukur banget nih Kapten Rico Seta nih dari Bali ya. Dari Bali landing nggak langsung ke rumah Pak Nando, tapi dia langsung ke tempat ini puji Tuhan banget. Thank you banget Kapten. Thank you banget Kapten. Udah datang. Sama-sama. Ya, dan kami percaya bahwa kita udah ngobrol-ngobrol tadi serius merinding banget. Ada kesaksian yang luar biasa. Ternyata ada sesuatu yang kalau teman-teman buka YouTube, ada sesuatu yang belum pernah dibagikan kalau teman-teman buka YouTube yang berita-berita dan segala-galanya. Dan kita baru tahu pas briefing tadi. Iya. Dan hari ini kita akan ceritakan di dalam milenial baper. Nah, Cap, gini Cap. Kita bukan coba mengungkit masa lalu karena kita tahu itu sebuah ada trauma yang mengalami di sana, dan kita juga nggak mau melukai saudara-saudara kita yang di sana kita. Mungkin sedikit aja yang Captain kok bisa ya Captain itu flight lebih awal gitu sebelum kejadian kayak gitu. Nah, kita mau dengar nih kesaksian Captain yang mungkin sedikit aja flashback sedikit aja. Iya, jadi kalau seandainya tidak ada suara Tuhan saat itu, mungkin saya juga lempeng aja. Mungkin juga malah nggak ada di sini kan, gitu. Iya, itu. Jadi memang ada suara Tuhan yang di hari itu tanggal 28 September signifikan banget. Jadi itu yang menjadi pinpoint kenapa saya akhirnya bisa berangkat lebih cepat. Sebetulnya itu. Itu yang mendasari. Nggak ada kalau orang di TV-TV pada nanya, itu firasat bukan? Itu intuisi, bukan indera keenam. Enggak, saya bilang bukan. Ya, jadi karena memang ada suara Tuhan, gitu ceritanya. Nah, itu kok masalah gini, Cap. Kan kita tahu ya hari-hari ini, terutama banyak oknum-oknum di gereja-gereja karismatik, Pentakosta gitu yang terkadang tuh ngeklaim ini suara Tuhan. Bahkan bernubuat. Ada orang yang saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan yang bernubuat, hamba Tuhan terkenal gitu loh. Saya nggak akan sebut nama, tapi dia pernah bernubuat ada seorang yang akan menjadi presiden di negara lain, bukan negara kita. Iya. Ternyata pas presiden tersebut ikut politik, ikut pemilu, kalah. Nah, pertanyaannya gini, Cap, kenapa Captain kok bisa yakin itu suara Tuhan? Berarti ada latar belakangnya dong. Ya, contoh, misalkan saya berteman bersahabat dengan Nando nih. Ya misalkan Nando telepon saya langsung tahu, oh ini suaranya Nando nih. Karena emang punya hubungan nih sama Nando, gitu ya. Nah, Cap kenapa bisa yakin itu suara Tuhan? Gitu. Oke. Jadi simple. Jadi sebetulnya gini, Christianity bicara beyond relations. Yes. Karena kalau kita lihat di Yohanes 17 ayat 21, 22, 23,
Christianity bicara tentang union. Kesatuan bersama Tuhan, di mana Tuhan hidup di dalam diri kita, kita hidup di dalam diri Dia. So kalau kita bicara tentang bagaimana Anda bisa tahu itu suara Tuhan, seperti tadi, kita sudah terbiasa berjalan sama Dia. Kita sudah mengalami namanya Tuhan di dalam hidup ini, rutin, tidak sekali dua kali, gitu ya. Kemudian akhirnya Anda bisa tahu di balik semua ini, sekalipun itu suara, tetapi kan tetap harus diuji. Suara itu harus diuji, karena saya waktu itu sempat tanya ini di suara Tuhan, kemudian hikmat itu bicara apa, kan ada suara Tuhan, ada hikmat gitu ya, harus ditimbang, bener nggak nih? Saya melihat bahwa suara Tuhan itu cuman begini, Dia selalu mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya Dia. Bukan kehendak manusia, dan belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu yang dibicarakan sama kita. Ya, ini yang kita harus tahu bahwa tadi seperti dibilang hamba Tuhan menubuatkan gini. Itu kalau saya lihat Tuhan itu lebih ke arah gini kalau menurut Alkitab ya. Berhubungan dengan pekerjaannya Dia yang belum selesai. Kita tahulah itu apa ya, pekerjaan itu. Sehingga nubuatan-nubuatan ini, mimpi-mimpi, pendengaran, semua memperlengkapi ke arah itu. Gitu. Jadi kalau Dia bicara tentang urusan sekuler, ya untuk kepentingan sekuler, menurut Alkitab I don't think so. Karena Tuhan itu berbicara exactly, tidak mungkin bertolak belakang dengan Alkitab. Gitu. Jadi suara Dia untuk kepentingan Tuhan lagi banget ya? Untuk kegerakan, untuk kerajaan Tuhan gitu. Nah, gitu ya. Mungkin gini, itu gimana kayak kejadiannya tuh waktu itu gimana? Kok boleh kayak ceritain sedikit gitu. Kalau tadi kan kita lihat sebenarnya kalau kita lihat di berita, orang tuh tahu pada saat itu aja, iya kan? Tapi ternyata tadi pas kayak cerita di ruang rapat sama kita sedikit, ternyata nggak hanya itu doang. Ada berarti 3 tahap banyak nubuatan, banyak yang ternyata banyak apa ya, banyak bokep yang cerita tadi di itu. Iya. Jadi gini, Tuhan, kalau suara Tuhan yang saya dengar itu 3 kali. Jadwal penerbangan saya tanggal 27, tanggal 28. Di tanggal 27 hari itu spesifik sekali Tuhan bilang worship me, that's it. Kalau saya bilang worship me and praise me, itu yang saya tahu hari itu. Kemudian saya kalau terbang naik mobil, saya pasti nyanyi worship ya, tetapi tidak dengan suara lantang. So that day I felt ada Holy Spirit yang bekerja spesifik, sehingga biasanya kalau saya worship itu paling lama 3,5 jam, 3 jam itu udah paling lama ya. So that day was unique, 12 jam. Jadi saya terbang jam 11 pagi, saya mengakhiri di Makassar jam 11 malam lebih 35 menit lah. Baru di situ saya stop. Yang menjadi saksi adalah kopilot saya dan pramugari. Gitu. Itu suara pertama. Tanpa saya tahu, saya tuh orangnya manutan. Manutan tuh apa ya? Nurut. Lakuin aja gitu ya. Without knowing anything. Kita nggak tahu ke depan nih. Tuhan kasih apa ya? Saya sampai bilang sama kopilot saya, bro, kalau bisa kamu yang terbang dulu deh. Gitu. Saya worship dengan suara yang cukup lantang yang nggak pernah saya kerjakan before. Gitu, saya nyanyi biasanya bergumam gitu kan, ya kedengeran tapi nggak seperti hari itu. Di situ hari itu deep banget di atas. Yes, saya sampai nangis. Kopilot saya sampai tanya, kenapa nangis? Apa sih yang dirasain? Gitu. Nah, terus pramugari nganterin makanan, saya lagi nggak pengen makan. Saya bilang gitu. Terus dia nanya, Kep masih nyanyi aja dari tadi, nggak bosen apa? Enggak, saya bilang gitu. Terus akhirnya ceritanya udah seharian, terus kita menuju Makassar dari Jakarta. Sampai pramugarinya duduk di depan bersama kita bertiga. Kep, lagunya bagus-bagus ya? Iya. Itu sambil netes air mata saya. Don't know why, aduh kayaknya kok anu banget ya Kep ya, syahdu banget lah ceritanya gitu lah. Jadi saya ceritain worship tuh begini ya, lagu pujian itu begini. Wow, dia bilang begitu. Terus akhirnya saya continue worship lagi sampai landing di Makassar, sampai saya parkir, baru berhenti. Setelah disadari itu power itu dari mana ya?
Bisa 12 jam nonstop gitu. Dan itu disaksikan sama mereka-mereka. Saya itu udah tenggorokan saya sakit luar biasa. Saya pulang, saya menuju ke hotel. Nah, itu suara kedua. Suara pertama ya. Suara kedua besoknya dari Makassar ke Palu. 28 September. Iya, 28 September. 28 September adalah hari ulang tahun Palu. Gitu. Nanti kita bicarakan tentang itu. 28 September adalah hari ulang tahun Palu. So, hari itu kami makan siang, selesai itu jam 4 sore kami terbang. Kami nggak ada pikiran apa-apa. Take off normal. Di atas saya bilang, "Bro, lu yang terbang ya ke Palu?" Kopilot saya bilang, "Cap, saya belum pernah ke Palu." "Oh, lu belum pernah ke Palu?" "Iya." "Nggak apa-apa deh, lu yang terbang, nanti gue bantu." Gitu. Sampai deket-deket Palu, dikasih tahu bahwa anginnya kenceng dari belakang mendorong pesawatnya. Saya doa sih, saya bilang, "Tuhan, ini kopilot saya belum pernah ke Palu." I felt like alone gitu ya. Tetapi Tuhan, aku bukannya khawatir, tetapi aku yakin Tuhan is my captain. Udah sampai di holding, muter, kita tanya sama pengatur udara, "Ya Cap, anginnya kencang banget, the wind is so strong." Intention Captain apa? Intention saya nyoba. Akhirnya masih muter, saya bilang, "Bro, kamu hitung anginnya sekencang apa? 22 sampai 24, melebihi batas pesawat. Kita nggak boleh, kita maksimal kalau untuk Palu 10, untuk pesawat sendiri 15, tapi sudah melebihi limitasi." Oke, dihitung sama kopilotnya. Landasan itu sepanjang inilah kira-kira ya. Kalau aku landing di sini, berhentinya di ujung sini. Karena angin dorong dari belakang. Gitu. Terus saya bilang, "Ya deh, nggak apa-apa, kita coba aja bro. Saya punya kepentingan landing on time kan gitu." So kita coba. Jadi tapi saya bilang sama pengatur udara, nanti kita setiap 1000 kaki saya akan tanya. Ini sesuatu yang unik hari itu. Palu itu biasanya anginnya kencengnya di atas, makin turun makin berkurang. Hari ini dibalik sama Tuhan. Di atas sepi gitu. Di bawah di 8.000 kaki nggak ada angin, 7.000 kaki nggak ada angin, 6.000 mulai ada, 5.000 mulai ada, lebih keras lagi, 4.000. Jadi saya setiap 1.000 ya Cap masih tetap kencang di bawah. Kok di bawah lebih kencang daripada di atas ya? Saya masih mikir aneh juga ya bro. Ya kita cuma mikir gitu doang. Udah karena kita sepakati, kita coba. Nggak apa-apa bro, nanti kalau udah deket-deket landasan ada apa-apa biar saya ambil alih. Terus saya bilang, ada rem cadangan pakai kaki lebih pakem daripada auto brake gitu kan, daripada brake otomatis. Iya Cap. Oke. Santai aja ya, nggak usah dipaksa. Saya bilang gitu. Santai, 5.000, 4.000, 3.000. Saya bilang bro, continue ya. Lanjut, iya. Di 2.500 sampai 2.400 ada suara bilang belok dan berputar. Jadi karena angin dari belakang, karena kita harus sepakati hal yang sudah kita sepakati bersama, kalau tidak urgent sekali kita jarang batalin. Karena sudah sepakat kan. Kalau mau batalin nanti di bawah sana dilihat. Kalau sampai di bawah sini ternyata anginnya kencang banget, baru kita ngulang lagi, baru gitu kita ganti prosedur. Hari itu mungkin karena kita mengandalkan manusia, jadi ya kita coba aja. Di 2.400-an, 2.300-an gitu, Tuhan bilang belok dan berputar. Spontan langsung saya berhentiin, cepet. Terus saya belokin, bro belok ke kanan, karena dia kenapa masih nanya-nanya, saya belokin karena yang terbang dia kan. Saya belokin ke kanan 45 derajat, terus saya timing. Nanti gue jelasin. Pesawatnya jadi mendaratnya ke sini, belok ke sana, muter lewat sana gitu. Pas lagi di sisi sebelah sana, saya ajak ngobrol. Aduh, gue juga lemes bro. Kenapa? Gue tadi kita udah sepakat harusnya memang. Cuman gue sorry banget, gue harus batalin. Kenapa Cap? Saya masih bilang sama dia, ada suara supernatural, ada suara yang mengoverride, mengambil alih keputusan kita. Oh gitu Cap ya? Ya.
dan co-pilot Captain tuh oke lah, bisa aja gitu ya. Nanti kita cerita kenapa dia oke. Karena saya yakin dia dipilih Tuhan mendampingi saya. Ada historinya. Sampai di situ saya ambil alih karena kompleks landing dari belakang karena sananya kan gunung ya. Palu itu kalau di Mazmur 23 ayat 4 sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Palu itu seperti itu. Lembah kekelaman. Iya, karena gunungnya tinggi-tinggi kan karena 10.000 kakian semua, belakang juga ada. Jadi kalau cuaca lagi jelek saya mah mendingan pulang. Nggak nyoba. Cuman hari itu clear, jebakan Batman biasa kan. Clear, kita mau coba. Iya. Udah akhirnya saya ambil alih, mendarat ceritanya, kami delay 9 menit. Itu suara kedua. Suara ketiga setelah di parkiran. Yang unik, bro, lu kan baru pertama nih. Iya. Mau nggak lo foto-foto? Oh mau Cap, nanti lu panggil kru ya, kita foto bentar di bawah. Saya udah kasih itu, saya tulis buku, udah saya tutup. Lagi mau ke toilet, saya baru mundurin kursi. Cepat pergi, cepat berangkat dari tempat ini. Itu di pesawat? Pesawat. Saya bilang, pergi, cepat berangkat. Yes. Saya baru begini nih. Terus saya ngeliat keluar, cuacanya bagus kok. Sama. Walaupun sekalipun kita mengenal Tuhan, kadang-kadang kita suka bilang, ini pikiran, ini pikiran kita, hikmat atau apa gitu ya, suara hati. Disitulah saya menguji. Saya masuk toilet, saya cuci muka. Ada apa sih ya? Saya bilang gitu, Tuhan ada apa? Di situ saya yakin kembali lagi, every step sebetulnya pada saat mulai masuk Palu, ternyata every step has been controlled by the Holy Spirit. Sehingga even pikiran saya dibuat submissive. Tanpa mau tanya panjang lebar. Saya ambil keputusan, kalau saya suka bilang di mana-mana, keputusan saya hari itu untung tepat, bukan untung. I was controlled by the Holy Spirit to decide gitu kan, untuk memutuskan itu. Akhirnya saya bilang, bro, dia udah siap-siap, udah nyisir, udah segalanya kan, nyiapin kamera. Bro, kenapa Cap? Sorry banget. Boleh nggak kamu kesini? Kamu foto-foto lagi, kalau kamu kesini lagi sama kapten yang lain. Oh gitu Cap ya? Gak jadi kita? Enggak. Kenapa Cap? Aku pengen berangkat cepet. Gue nggak pengen delay, gue nggak pengen terlambat. Oh gitu Cap ya? Iya. Saya sampai pernah, ini di YouTube juga nggak ada, kan anginnya kenceng di luar kan? Rambut kita dulu agak polem gitu. Ini kan anginnya dong. Gue takut ini bro, rambut gue berantakan. Gue ngomongnya gitu. Dia udah ketawa aja. Masa sih Cap, emang ada apa? Gue tanya lagi. Sama kayak yang tadi. Ada suara supernatural. Ada suara Tuhan. Minta kita cepet. Dia ngeliatin saya aja. Beneran nih Cap, iya. Lo siapin pesawat, lo yang terbang. Saya organize orang-orang. Orang-orang kan leha-leha. Saya panggil semua, saya briefing, gue pengen berangkat cepet, gue nggak pengen delay, bla 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 bla. Semua teknik, cleaner, catering. Wow. Nah itu suara yang ketiga. Gitu ceritanya. Pas Cap take off. Nah di situ belum, di situ kan masih mengoperasikan ini ya, ground staff segala. Once penumpang saya bilang, ini lucunya saya bilang begini. Saya sampai ikut bantuin bersih-bersih toilet dan business class. Saya bilang, yuk let's go. Orang lain, ini kapten kenapa? Karena hari itu setelah berapa hari gempa, saya kan mulai melayani Palu kurang lebih 10 bulan. Saya melayani untuk mengambil data dan segalanya. Pertama saya masuk di Palu, ketemulah sama orang ground staff. Aduh Cap, jujur Cap, kita mah kesal sama kapten. Biasanya kapten santai aja gitu. Hari itu kapten heboh sendiri. Kita sudah kesel sih. Saya sampai bilang, ini masih dibersihin. Lu suruh berdiri penumpang. Penumpang berdiri sekarang, suruh ngantri. Gue bilang gitu loh. Jadi memang it's unique karena orang lain pada yang abnormal kita jadinya gitu kan. Orang lain normal-normal aja. Kita yang aneh sendiri. Kita yang dibilang aneh. Yang unik itu yang pertama. Yang kedua, kru saya beli makanan. Beli makanan kemudian ketinggalan di Palu karena saya tinggal. Udah dibayar ketinggalan. Krunya juga bilang, aduh Cap, makanan saya ketinggalan. Kru saya itu juga agak sebel sama saya. Karena belum tahu what's going on.
Akhirnya penumpang masuk, saya tanda tangan, saya lempar ke belakang, cepetan tutup pintu. Saya bilang gitu, tutup pintu, jebret. Baru 3 menit lebih cepat dari jadwalnya. 3 menit. Tapi itu tutup pintu. Baru mulai mundur kan gitu. Keberangkatan kan dihitung dari jadwal. Jadwalnya 17.55. Kami mundur. Mulai nyalain mesin, jalan ke landasan pacu. Sebetulnya revolutionnya ada beberapa di sini menuju ujung landasan. Sampai bagaimana saya di ujung landasan itu muter yang sebetulnya prosedurnya itu pesawat kan gini ya. Kan datang dari sini jalan terus muter begini kan. Nah gitu. Saya sebetulnya nggak boleh open power sebelum pesawat saya ngadap ke sana berhenti. Gitu. Kenapa? I was controlled by the Holy Spirit. Saya tahu prosedur itu nggak boleh dilakukan, tetapi what happened? He moved my hands. So aku kerjain, saya minta, yuk bilang ready for departure. Sebelum berhenti sebelum berhenti menghadap ke sono kan, take off-nya mau ke sana kan? Biasanya gitu langsung baru power. Ini di sini saya mulai buka 50% karena pesawat itu biasanya dibuka dulu 50%. Sampai stabil, tep 50%, udah ready, baru full power, gitulah ceritanya. Nah, jadi pada saat muter saya bilang ready for departure sama pengatur udara. Di situ power udah mulai saya buka, terus saya bilang checklistnya selesaiin. Pas saya dapat ke sini semuanya sudah selesai. Jadi biasanya kalau take off, rem tangan itu ditarik, set gitu kan, rem tangan tarik. Tapi ini enggak, semua saya tahan pakai kaki, powernya udah stabil. Saya bilang sama dia, you have control. Dia langsung full power, jebret, jalan kita. Nah, menurut saksi mata, waktu di jalan itu penumpang dan orang ground, di tengah-tengah dia bilang, ya Captain tuh masih di tengah. Mulai tremor lah, ini apa palu itu. Gitu. Penumpang juga bilang kan, saya wawancara beberapa penumpang, ya Cap di belakang itu terasa swing ke kanan ke kiri. 2 bulan lalu ada penumpang saya cerita sama teman saya menceritakan tentang Palu. Dia nggak tahu kalau temennya itu teman saya. Gue tuh pernah tuh ada gempa di Palu naik batik gini. Tuh pilotnya ugal-ugalan di tapi gue baru tahu sekarang, gue lihat di YouTube, tapi beda belief. Katanya orang ini kejawen apa gimana. Ternyata itu orang itu dengar suara Tuhan ya, dia bilang gitu di YouTube. Gue mikirnya pertama ugal-ugalan karena aku ngepot sana ngepot sini kan. Ya karena saya juga lihat disuruh cepet. Saya lihat di TV juga, gini-gini pesawat ya, simulasi. Simulasi ya. Kemudian karena itu muter, ya, jadi take off pesawatnya kan ngesot sana ngesot sini. Tapi saya nggak ngerasa di depan kan, saya pikir ya normal aja. Saya pikir landasan. Nah, orang yang di bawah itu cerita penumpang, versi penumpang. Cerita orang yang di airport. Dia bilang, Captain tuh di tengah sini, pada saat saya mulai lepas landas, baru dahsyat banget, hantem. Gitu. Jadi kalau berdasarkan data yang ada di HP saya, data pesawat, data gempa, semua, itu berbicara sangat akurat. Gitu ya. Waktu itu saya ditanya di TV, apa yang Captain rasain? Detik terakhir, saya ngerasain ada goncangan. Cuman itu aja. Pas kalau dibuka datanya, sebulan kemudian saya baru dapat data konkret. Wah, exactly the same. Gitu. Nah, jadi saya lepas landas. Jadi kalau lepas landas kan roda depan dulu ya, naik begini. Roda belakang ini kena impact 7,7. Wow. Saya terbang. Makanya match banget dengan apa yang saya katakan di mata Najwa. Detik terakhir saya ngalamin goncangan. Saya cuma ingatnya itu waktu itu. Data pesawat belum saya ambil. Udah terbang. Nah, disitulah ini cara Tuhan memprepare sesuatu. Kenapa di situ ada video yang saya ambil itu? Karena tadi batal di bawah. Batal di bawah nggak jadi foto-foto. Saya tawarin sama kopilot saya. Minimal gantiin. Itu pun saya yakin I was generate atau digerakkan oleh Roh Kudus untuk bertanya, kamu mau nggak saya ambilin foto? Foto loh. Foto ya? Bukan video. Saya ambilin foto. Pertama dia saya kasih HP saya, lu ambil sendiri. Jelek jadinya, kenapa? Isinya muka saya semua. Kan di sebelah kanan. Pemandangannya bagus sebelah kiri. Saya nggak ngambil laut. Lah, lu ngapain ngambil gua? 18 detik. Sini gua ambilin. Gitu. Kepencet lah
video yang tadinya saya mau ambil ini. Foto. Dia juga ngambilnya video tapi muka saya. Iya. Terus saya pencet lagi foto video udah. Saya tuh cuma 11 detik. Iya. Bergeser ke kiri, terus bergeser ke kanan. Udah, saya tuh kalau terbang ngambil pemandangan bisa 45 detik, 30 detik. Hari itu udah tanpa tahu purpose-nya apa, udah selesai terbang. Saya kasih ke dia, bagus nggak? Bagus kayak pemandangannya, ceritanya gitu. Iya. Terus dia lihat, Cap itu di laut apaan? Saya gedein gini, apaan nih? Baru saya ngeliat ke bawah. Saya bilangnya sama dia, bukan gelombang tsunami. Saya juga nggak punya positive thinking lah. Saya bilangnya itu reklamasi karena bentuknya bundar-bundar. Seperti piring, bundar-bundar seperti piring. Jadi saya pikir, oh mungkin si Pasha lagi mau buat reklamasi. Pasha kan di Donggala. Donggala. 3 kali yang kedua saya tanya, mungkin itu nelayan cari ikan pakai dinamit. Tanpa saya tahu itu tsunami, saya mulai belok. Kami berdua melongok ke bawah, berdua nih. Jadi nggak ada saksi lain, penumpang pun tidak. Saya ngeliat ke bawah. Dia juga ngeliat, apaan itu Kevin? Oh lu tahu nggak bro? Itu di pinggiran pantai itu banyak orang yang nyari pasir. Jadi kalau kena air hujan turun ke laut jadinya begitu bentuknya. Waduh, udah nggak jelas deh. Udah memang dibutakan sama Tuhan. Dari situ saya manggil-manggil pengatur udara sambil panggil-panggil karena nggak jauh. Dia udah udah loncat. Sebetulnya bukan loncat. CCTV yang ada di airport sana melihat saya lepas landas, dia dihantam sama gempa, towernya kan begini, dahsyat banget, dia kena reruntuhan, terus kelempar. Saya yang pada saat penelitian pertama hari itu dan hari esok dan berapa, saya dapatnya dia melompat. Makanya di Indonesia semua bilangnya dia melompat, dia terlempar sebetulnya. Mau lompat bingung, kehajar atap yang runtuh. Ini berdasarkan CCTV gitu. Akhirnya dia jatuh, saya panggil-panggil, saya sempat bilang, mungkin dia sholat. Saya bilang gitu. Udahlah ceritanya sampai Makassar. Udah baru dikasih tahu. Cap, itu alhamdulillah Captain selamat. Jadi udah parkir, semua orang masuk ke kokpit. Aduh, alhamdulillah Captain selamat. Saya bilang ini ada apa? Loh, Captain nggak tahu. Enggak, saya masih nggak cun dengan suara tadi. Enggak, kenapa? Loh, ada gempa dahsyat di Palu. Hah? Berapa? 7,7. Ada tsunami, Cap. Waduh, airport udah hancur, Cap. Tanah longsor, tanah berjalan. Terus hilang signal. Oh, baru gue cun. Bro, pantesan tadi tuh pengatur udara dipanggil-panggil nggak jawab. Coba lu cek di pesawat itu ada komputer. Berapa jamnya? Jadi gempanya itu 18.02 detik 44. Pesawat saya 18.02 detiknya belum ada. Karena saya baru dapat detiknya ini sebulan kemudian lewat Airbus. Waduh, ngeri juga ya. Baru di situ saya mulai cun. Oh, pantas ada suara gitu mundur. Baru dari tahap itu saya mulai mundur flashback, saya tarik semua. Ngomong apa tadi ya? Oh ini toh, oh ini toh, oh ini toh, baru kebentuk tuh. Dari situlah cerita ini mulai terbentuk gitu. Panjang ya. Ini hitungan detik loh. Kalau pengen tahu, ada di sini supaya nanti dibilang bukan hoax ya. Jadi pesawat itu lepas landas di detik 40. Detik bencananya 44 detiknya. Tapi proses itu butuh 1, 2, 3, 4. Kenapa saya bilang 4 detik? Karena seingat saya kopilot saya nariknya halus banget. Jadi pesawatnya belum naiknya lama gitu. Jadi roda belakang masih nempel di jalan. Makanya seingat saya kok di ujung tuh ada dedek gitu. Airportnya landasannya udah hancur. Ini film ya? Iya, kayak di film-film. 2012. Ini masih cerita secara general. Gitu. Terus? Nah ini poinnya yang kita ngomongin nih tentang yang tadi. Yang dari semua ini terbentuk ya. Kita mau tahu Cap itu yang dengan suara Tuhan dan ternyata tuh ada nubuat di situ.
Iya. Nubuatan itu terjadi tanggal 27. Nah, ini saya sambil bukain aja ya. Oke. Supaya nanti sambil jalan. Jadi terbentuk pada tanggal 27 itu ada saya lagi dari airport menuju ke hotel. Saya buka Facebook. Iya. Ada gereja di Jambi yang diprosekusi atau ditutup disegel 2018 kalau masih ingat. Iya. Di situ saya bilang, Tuhan, di mobil ada kopilot saya juga, Tuhan, hari begini kenapa ya? Kok masih aja ada orang jahat? Iya. Iya. Terus, once again, as I said, seperti kalau saya yakin sih Holy Spirit menggerakkan saya untuk menulis. Gampangannya gini, bahasa hari-hariannya, hari itu dia tidak bersuara, cuman tulis saja. Message itu saya paham walaupun tidak ada suaranya, tulis saja di Facebook. Jadi kita nanti sambil dicek. Saya nulis begini, hahaha, sebentar lagi, Mas saja yang bacain ya, biar mantap. Saya capture tuh di Facebook. Oh ya, yang komennya ya? Komen itu kan saya tuh yang pertama. Hahaha, Tuhan bentar lagi akan menghempaskan mereka orang-orang jahat. Iya. Wow. Setelah saya tulis, saya tutup karena sampai hotel. Sampai hotel kan jam 12. Saya bersih-bersih, istirahat. Lihat di bawahnya teman saya. Nggak berapa lama kemudian dia jawab. Ini saya baru tahu setelah tanggal 30. Iya. Wow. Sampai Jakarta baru diingetin. Ini dia komen langsung ya? Dia komen, saya nggak tahu dia langsung apa enggak, karena udah nggak bisa dilihat lagi jam-jamnya. Dia komen, dia tuh cuman ada WA-nya, bro, lu inget nggak? Karena saya masuk di TV kan? Iya, iya. Lu inget nggak kita punya conversation? Itu setelah tanggal 29, tanggal 30-nya. Conversation apa? Lu lihat di Facebook, saya cari di Facebook. Yang kemarin gereja Jambi, saya lihat. Nanti sekelas. Bacaannya apa? Dia dengar suara Tuhan. Nanti sekelas 7 skala Richter, tsunami, landslide. Dan landslide, tanah longsor. Atau tanah yang bergerak itu namanya landslide. Saya kaget. Hah? Wow. Skalanya 7,7. Tsunami ada. Tanah longsor sama tanah bergerak ada. Tertulis. Ini saya tahu setelah tanggal 29, tanggal 30. Dia ingetin, ada WA-nya juga kok. Dia bilang begitu. Saya sampai, wow, ngeri banget ya. Nah, pertanyaannya, kenapa dibilang orang-orang jahat? Iya. Anda tahu posko-posko garis keras di mana? Iya. Mulai dari paling ujung atas, ya kena tsunami. Mulai sampai ke daerah Sumatera Barat. Sampai ke Poso Sigi kemarin aja tahun ini ada yang dipotong 8 lehernya, ya kan? Poso Sigi, dan di situ udah pusat-pusatnya, gitu, diproses. Banten termasuk salah satunya garis keras di situ, Jawa Barat lah istilahnya ya. Jadi ini nubuatan yang terjadi besok dieksekusi sama Tuhan. Tuhan mungkin Facebook lucuan juga ya, eksekusi sesuai ini aja. Kalau kita bicara angka 7 ya, kita bukan apa-apa nih angka 7. Gelombangnya ada berapa di video itu? Nanti kita buka sama-sama. Ada 7. Tanah longsornya ada berapa? Ya tanah 7. Ahli yang ngomong kok. Terus titik gempanya 77 km dari Palu. Epicentrumnya. Terus apa lagi? Jadwal Batik Air 17.55. Di sini nanti saya tunjukin semua. 17.55 di Donggala gempa tepat dimulai. Jadi jadwal Batik Air 17.55 gempa dimulai di utara. Utara tuh sana, anggap aja ini selatan ya. Utara di sebelah sana. Selatan di sini saya take off-nya ke sana. Itu dimulai dari 17.55. Saya jalan, jadi itu enggak gempanya tuh head to head sama saya. Di ban gitu. 17.55 sampai jam 18.02 berapa menit? Ayo berhitung. 7 menit. Itu enggak. 17.55 sampai 18.02. 7 menit. Saya dipindah di Lion Februari. Mengerjakan Palu September berapa bulan? 7. Juli
Tanggal 1 sampai tanggal 7 saya melayani charter Stephen Tong. 7 hari 7 kota. Bulan Juli, bulan 7. Di situ saya skripsi, waktu itu sekolah STT skripsinya di situ. Agustus tanggal 2 wisuda. Bulan depannya uji iman. Lihat nggak itu plat nomor mobil saya tadi? Kita lihat ya. Belum. Itu akibat ini. Satu-satunya yang di-preserve sama Tuhan, because I was saved by the Holy Spirit, by the Roh. Kalau lihat plat nomornya, B777 Roh. Sebelumnya saya punya B77 God. Cuman tahun 2018, Juga. saya kan harus perpanjang setiap 5 tahun. Iya. Nggak ada ini kan. Saya lepas dengan sedih tahun 2018. Setelah kejadian Palu, Desember saya iseng sama teman saya, orang polisi. Mbak, tolong cariin saya plat nomor dong. Kenapa kejadian Palu ini sangat ada ininya lah. Nggak bermain nomor, enggak. Akhirnya dicari-cari, saya baru ingat. Oh iya Mbak, kalau God nggak ada, tulisan God nggak ada, Roh deh. B7 Roh udah diambil orang. B77 Roh diambil orang. B7777 4 kali Roh diambil orang. God preserve me just B777. Nggak pernah punya. Nggak pernah ada yang punya. So saya ambil. Itu. Tapi ini bukan masalah number, tetapi it is true apa yang terjadi. Ini sekilas apa yang terjadi. Jadi angka 7 merepresentasi daripada kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Angka sempurna. Sebutin aja deh di hari ke-7 dia beristirahat ya. Jadi banyak sekali engkau harus mengampuni 7 kali 77. Yes. Jadi it happens. Istilahnya jadi kalau Alkitab tuh kalau kita belajar teologi ya, kalau misalkan kalau dibahas lebih dari sekali itu ada sesuatu yang penting. Ya kan? Angka 7 ini kan juga di Alkitab itu muncul nggak cuma sekali. Betul. Kan? Ya, jadi ada sesuatu yang penting. Jadi kayak ada tuntunan nggak sih dari Tuhan? Iya. Dan Tuhan mempersiapkan men-set itu semuanya lewat Captain ya? Iya. Jauh-jauh hari loh. Jauh-jauh hari. Dan itu nggak berbicara setelah kejadian, mungkin banyak orang, oh saya ngeliat, tapi ini sebelumnya dan ada faktanya. Faktanya bener. Dan oke, kalau gempa tsunami mungkin sudah terjadi beberapa kali di Indonesia, tapi tanah yang bergerak itu, itu yang Saya kita pun baru ngerti pas kejadian itu. Oh ada ya. Saya ketemu dengan ahli tsunami, dia bilang tanah itu yang bergerak seperti itu ada di Jepang, tetapi tidak bergerak cepat, geraknya pelan. Saya pernah lihat beberapa videonya, memang geraknya pelan. Dan itu kalau ini, karena saya ke sana, saya ketemu korban, saya cari mayat, saya bantu, saya tanya secepat apa sih? Waduh, Cap, suaranya kayak mesin jetnya Captain. Wow. Bergemuruh dari sana. Wow. Tanah solid bisa seperti cair bergelombang gitu. Iya, kalau kita lihat di ininya, kayak video-video mungkin video amatir atau enggak, bener. Oh, video amatir ya. Jadi kayak udah berjalan itu kayak air. Iya. Gitu. Iya. Dan saya nggak habis pikir, biasanya kalau kita ngeliat jalan seperti itu ya air. Iya. Tapi ini tanah. Makanya likuifaksi, jadi tanah solid. Iya sih. Karena ada air di bawah yang ini dia jadi liquid. Saya bingung, beton rumah dibawa semua, dahsyat banget. Itu. Dan kecepatannya tinggi. Dan bisa jalan 2-3 km. Ada 4 titik. 2-3 kilo tuh ya? Iya. Menghantam, dorong itu hancur. Jadi saya ada semua ada video di sini di mana saya ambil, saya ketemu saksi ya. Di mana orang kalau udah masuk itu digiling. Itu kan kayak giling. Itu nggak akan selamat ya? Ya enggak. Saya kalau ketemu orang udah tinggal separuh, tangannya nggak ada gitu. Udah digiling di situ, ada benda-benda macam-macam. Dahsyat sekali. Itu ahli tsunami juga bingung banget. Iya. Tsunami, tanah longsor, tanah bergerak, kemudian gempa sekaligus. Iya. Dan biasanya kalau misalkan bencana pun ya paling satu kan ya? Iya. Iya kan? Iya. Ini sekaligus. Kalau kita lihat misalkan di yang pernah terjadi di Indonesia lah, ya kan? Gempa dulu di mana, baru tsunami-nya nyusul. Ya, maksimal 2 lah ya. Gempa dan tsunami itu kayak udah pasangan, tapi sampai gitu. Sampai 3 nih. Iya. Dan tanah bergerak. Itu istilah itu kita baru tahu setelah kejadian Palu itu ya. TV tanah bergerak gitu. Terus videonya. Tahu kita lempengan yang bergeser. Betul. Iya kan? Iya kan? Dia lempengan bergeser yang akhirnya menciptakan gempa. Iya. Dan kita nggak pernah tahu yang tanah bergerak itu, dan kita baru tahu pada kejadian
Jadi nggak usah heran. Yes. Ahlinya juga heran. Dia bilang, Cap, kita juga baru lihat sih begini. Iya. Tapi berarti gini, Cap, bisa dibilang gini. Ino tuh berpikir gini. Ternyata pikiran kita tuh masih terbatas untuk melihat kuasa Tuhan yang gede banget. Oh iya. Dia tuh bisa ngelakuin sesuatu yang nggak pernah dipikirin manusia, Iya. Ya, ahli bencana pun juga baru kok kayak gini gitu. Saya dipindah ke Lion itu bukan saya mau loh. Karena ada tawaran, terus pindah pegawai saya nggak baca. Bagaimana ada tulisan di depan saya, pindah nomor pegawai, pindah ke pegawaian. Saya kan tadi saya pernah bilang, saya nggak pernah ngebayang kerja di Lion. Saya pikir Lion butuh pilot, kita dari Batik dibantuin, kita perbantukan sebentar terus balik lagi gitu. Edisional ya. Kalau di band tuh edisional. Keputusannya cuma sehari ini. Saya bilang sama pimpinan saya mau deh gitu. Oke. Di approve dari yang paling atas, udah. Setelah saya baca, kok pindah pegawai? Kalau itu aja nggak apa-apa. Kakak saya, dua-duanya lagi, yang satu pastor, yang satu pilot juga, kan dua-duanya pilot. Dibilang, kamu kok tanda kutip BODO gitu. Bodoh amat sih, lu lepasin Batik udah bagus gini. Udah terlanjur lagi, nggak bisa dianulir. Kenapa? Karena semua orang sudah menolak, saya aja yang nggak lihat. Keceblos. Tapi saya selalu bilang sama Tuhan, saya tuh nggak pernah ngebayang kerja di Lion. Ada apa di balik semua ini? Saya selalu tanya. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana baik. Udah positive thinking aja ya udah. Makanya bayang nggak, Februari saya masuk, September kejadian itu. Karena ini semua nih bicara tentang kemuliaan ya, sampai bagaimana dia memproteksi saya. Kan tadi yang saya cerita di meja, jangan di sini ya. Nanti kita tadi saya bilang kenapa harus dipindah, karena he protects me. Jadi it's amazing. Ahli tsunami dia tanya sama saya. Rapat 12 orang. Cap, itu sudah saya ceritain tentang apa yang saya dengar. Dia amazed, pada dasarnya ahli tsunami, skeptis lah ya dengan suara Tuhan. Terus dia tanya sama saya, Captain, kira-kira penyebab tsunami-nya apa? Karena di bawah dasar laut tidak ada lempeng. Saya bilang, kalau Anda tanya nomor telepon kru, saya bisa kasih. Kalau ini, kenapa you tanya sama saya? Pilot ya? Nanya tentang pilot ya? Kamu kan yang melihat lah. Iya, lihat mah dari luar pemandangan yang saya lihat. Orang tsunami di bawah aja saya nggak ngeh. Udah dilihat 3 kali gitu loh. Nggak ada curiga sedikit pun. Pengatur udara udah dipanggil, nggak curiga. Memang ditutup sama Tuhan supaya saya nggak just fokus sampai Makassar baru terima. Spekulasi apa-apa lah. Iya. Kamu lihat sebelah kanan nggak? Nggak ada. Saya nggak lihat sebelah kanan ada gelombang apa enggak. Setelah diteliti memang nggak ada. Saya bilang nggak ada kayaknya. Saya cuma nge-capture ke kiri tuh. Bayangin nggak? Tuhan menyesuaikan semuanya. Nanti saya tunjukin lagi bagaimana dia meletakkan gelombang. Sehingga gelombangnya itu gelombangnya nanti dia bergerak. Gelombangnya ada berapa? Yang sebelah kiri nih, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, wah, 7. Ada 7. Ahli aja bilangnya begitu. Pesawat saya sampai digambar posisi-posisinya, data-datanya disinkron. 1, 2, 3. Kenapa yang lainnya rapat kayak di Metro Mini, yang lainnya dipisah? Ini kuncinya. Nanti saya cerita. Jadi pada saat itu saya ditanya sama ahli tsunami. Saya bilang saya nggak tahu penyebabnya. So kalau nggak tahu jawabannya, tanya dong sama Big Boss. Sambil makan saya bilang, Tuhan, kira-kira apa? Hikmat itu turun simpel banget. Dasar lautnya longsor. So saya sampaikan sama mereka, dasar lautnya longsor. Mungkin nggak. Kalau dasar laut longsor ya bisa mungkin, tetapi nggak akan sedahsyat ini. Tapi dia catat. Yang kedua, Captain, bagaimana gelombang dari sini? Ini kan barat ya, ini sisi timur, yang ini selatan, ini utara. Jadi pesawat saya dari selatan menuju ke utara. Ini bagaimana dari sisi sini bisa menghantam Palu. Sedangkan dia posisinya dari barat ke timur, barat ke timur, barat ke timur. Harusnya ini nggak pernah lah ya. Iya. God, kalau mampet air bisa jalan nggak ke sana? Nggak bisa. Logikanya nggak bisa nih, nggak bisa.
nanti kalau diteliti ya, lihat nih, sisi sini bersih semua, nggak kena gempa apa-apa. Yang lainnya merah-merah, ini semua titik-titik yang kena bencana. Nanti kita lihat foto satu lagi yang lebih asli. Ada satu gelombang asli ditaruh di sini. God put di situ supaya bisa jadi ke Palu. Nanti kita cerita mundur bagaimana kenapa Palu harus diproses, gitu. Di sini ada video satu lagi, ya mungkin teman-teman nggak bisa lihat, nggak apa-apa. Nah inilah, ini titik merah, ini titik yang hancur berdasarkan penelitian dan semua. Lihat utara, bersih ya, bersih. Harusnya kan salah satu titik di sini atau di sekitarnya harusnya situ ini bisa kena semua. Iya. Tau nggak kenapa? Karena kalau misalkan gempa itu kan jadi ke epicentrum nggak sih? Iya. Semakin lama semakin besar. Iya. Otomatis kalau gempa di sini dia harus kesana juga dong. Jadi sifat gempa hari ini tuh memang diarahkan begitu. Pernah nonton film Sylvester Stallone nggak? Oh iya. Yang dia buat bom bisa diarahin. Iya. Pakai corong gitu. Pakai corong. Sininya nggak terlalu impact, sananya besar. Iya. So it's the same. Pernah tahu pecut nggak? Iya. Nah, pecut itu dibeginiin, bunyi yang terdahsyat di mana? Di ujung. Itu sama. Jadi impact dari depan, ini landasan impact dari sini menghantam sini belum terlalu dahsyat. Mulai dari situ karena hambatannya semakin besar, disitulah mulai hancur di ujung, makanya di tanah yang bergerak di belakang landasan saya. Landasan saya bengkok gitu. Jadi saya impact itu baru 7,7 initial, tapi hantamannya di dalam sana kayak pecut. Sama dengan bom yang diarahin. Donggala gempa, nggak ada apa-apa, biasa aja. Tapi rambatannya mulai menghantam di titik-titik tadi ya. Ini saya kasih tahu, ini 2 titik yang hancur, ya kena tsunami. Nomor 7 tadi ditaruh di depan sini sama Tuhan satu. Jadi pada saat saya ditanya, Captain gimana caranya? Saya juga nggak tahu. Ya. Kalau lu tanya harga tiket, gue kasih tahu bos. Iya benar. Ya kan, kita nggak tahu men. Terus akhirnya saya doa lagi, Tuhan, kira-kira apa? Tuhan cuma bilang simple, itu nama lu bos. Jadi nama saya itu Rico Seta, berdasarkan kata ricochet, ricochet, artinya rebound, pemantulan. Jadi kalau batu dilempar gitu dia mantul, peluru ditembak dia mantul. Kalau main batu di air, di skipping gitu, tak, itu nama saya. Ricochet, rebound. So Tuhan bilang itu nama kamu. So aku bilang sama ahlinya kan, mungkin nggak ricochet? Apa yang saya dapat nikmat dari Tuhan? Ngomongin ya. Comain ricochet, gelombang dari titik ini ke sini, terus dia zigzag gitu. Itu saya waktu itu bilangnya begitu, dari sini zigzag ke sini. Tapi bisa coba akhirnya disimulasikan. Kok bisa iya? Pertanyaannya kenapa bisa iya? Harusnya kalau zigzag ke sana, kenapa nggak zigzag keluar? Ya itu, kenapa harus ke sana sih titik itu? Ini nggak ada yang hancur, lihat tuh, nggak ada titik merah. Ini penemuan ahli ya, nih ngomong-ngomong yang tadi. Ini ahli yang ini ya. Ahli ini hasil daripada ahli nih. Penelitiannya sampai sekian tuh. Dia meneliti berbulan-bulan. Yang dibilang 77 km epicentrumnya hasilnya dia sendiri. Di sini nggak ada impact apa-apa. Dia udah teliti pakai drone underwater, udah berhari-hari. Saya juga ikut lihat. Kenapa hancurnya di sini? So, gelombang yang tadi, yang saya bilang gelombang ke-7, itu ditaruhnya sama Tuhan di depan pantai yang miring. Pantai ini bergerak, kalau ke sini pantulannya kemana? Nah, kita lihat foto yang tadi, anggap aja. Ini agak ribet ya. Memang presentasinya, nih kalau kita lihat, gelombang itu satu ditaruh di depan pantai yang miring ini. Iya. Bounce-nya kemana arahnya? Oh, karena patahannya gini pasti ke sini Ya kan? Kalau misalnya ambil saat ini kan tegak lurus ya. Sini ke sini. Pantulannya ke atas sini apa ke bawah sana? Karena ini di blok sini kan? Iya, ke bawah. So, gelombang yang ke-7 itu kayak pintu gerbang yang ditutup. Itu berarti karena gelombang ke-7 itu Gelombang itu diarahin sama Tuhan karena dia mantul kena pantai ini. Disinilah terjadi mujizat di mana orang mau dihantam tsunami. Dia pernah bilang lihat ada orang pakai kuda. Jadi tsunaminya
ngehantam sedikit, nggak ngancurin apa-apa nih di daerah 2 ini. Tapi rebound ke sana. Jadi kena pantai terus dia arahnya ke sini, kena pantai karena pantainya miring begini, dia datangnya begini kan. Reboundnya ke sana. Nah, inilah yang nutup semuanya. Dia hajar ke sana, dia hajar ke sana. Gelombang-gelombang yang ada di sini diamplifikasi. Jadi gelombang yang ada di sini ini kan tegak lurus semua. Diamplifikasi, ditutup oleh ini. Makanya makin ke arah Palu makin dahsyat. Ini dibutuhkan penelitian yang nggak masuk akal dan akhirnya 2 itu yang menjawab Tuhan sendiri. Makanya saya bilang ini bukan kesaksian tentang saya. Dia bisa taruh, nanti lihat videonya di mana gelombang itu ditaruh satu di ujung gitu sama Tuhan. Jangan main-main deh. He is a true God, man. Yes. Jadi ini baru salah satu beberapa item yang saya dapat sampai akhirnya disimulasi datanglah konklusi, yes Captain, apa yang Anda sampaikan itu benar. Akhirnya makanya dia minta boleh nggak namanya Captain saya pakai untuk menamai tanah longsor yang mengakibatkan tsunami, bukan patahan. Yang paling bingung dia nggak ada patahan kok ada tsunami itu. Jadi yang jawab sendiri Tuhan saya. Apa itu rekoset dalam hidup saya? Segala macam bentuk kematian yang pernah saya jalani yang diprotek sama Tuhan. Jadi dari janin saya sudah pernah ngalamin kematian kan, diaborsi kan, 7 kali selama seminggu, disuntik, diobatin, dikasih obat, nggak gugur juga. Mulai dari situlah perjalanan hidup saya. Tapi sebetulnya kenapa saya bisa mikir itu? Flashback ke belakang. Karena Tuhan bilang di kejadian Palu ini yang membuat saya disuruh flashback. Kata pertama tanggal 6-7 Oktober saya di Makassar ya. Saya tanya Tuhan apa sih dibalik semuanya? Kan saya interview terus tuh. Lelah, saya lagi mandi ngadep tembok, saya pakai air panas. Dia cuma pertama muncul perkataan dia cuma di saat kamu tidak setia, saya setia. Dia suruh saya flashback ke belakang. Baru saya tahu cerita-cerita semua ini. Luka saya yang ada di sini semua sampai kecelakaan yang hampir terjadi. Mobil saya diisi bensin Tuhan. Terus pesawat saya disembuhin sama Tuhan, kan dibenerin, disembuhin di Jepang. Terus sampai COVID 2 kali Tuhan jamah. Terus sampai sini. Nanti ada sesuatu yang saya harus cerita bagaimana engkau diserang kuasa kegelapan, Tuhan protect. Wow. Jadi hidup saya dari koset. Masuk ke dalam kematian, keluar lagi. Masuk lagi, keluar. Jadi kalau diilustrasikan, batu itu kita, orang yang melempar itu Tuhan, air anggap aja kematian. Jadi saya cus, ternyata banyak banget men. Setelah kejadian Palu baru sadar, banyak banget Tuhan. Iya. Aduh. Itu benar-benar kayak Mazmur 23 itu jadi kenyataan ya. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut berbahaya. Ini yang belum ada sebenarnya. Ini emang nggak pernah ada ya. Nggak pernah. Dimanapun ini. Sebagian di khotbah yang mereka mengizinkan saya mempresentasikan, ada biasanya. Tetapi biasanya karena waktunya 2 jam udah selesai, 2,5 jam udah selesai. Ada beberapa tempat yang mereka nyediain 4 jam gitu. Jadi revelation apa yang Tuhan mau. Karena ini saya wawancara di seluruh TV di dunia. Saya bilang live. Kalau Anda potong saya bicara tentang Tuhan, saya nggak mau. Enggak, ini is live. You speak up aja. Makanya sampai di Saudi Arabia pun saya bersaksi tentang ini. Karena saya diwawancara dengan TV Arab, gitu kan. Karena kejadian Palu ini benar-benar viral mendunia di Indonesia. Itu terarah ke Captain. Dan yang di Indonesia ini cuman konsumsi kita doang, tapi di luar 3 bulan lalu saya masih interview dengan Kanada sampai di radio 3,5 jam di radio itu masih di interview. Terus banyak sebetulnya tahun lalu tuh saya ada ke 10 kota di Amerika diundang sampai sekarang.
tadi pagi aja masih bicara, yang saya ada Zoom pagi tadi sebelum terbang, jadi di mobil sambil ke airport gitu sambil Zoom tentang ini juga. It's God's inilah work. It's not me. It's impossible. Tuhan naruh kuasanya besar sekali. Iya. Ada pertanyaan sulit yang ke saya. Cap, berarti Captain disayang sama Tuhan, terus orang-orang yang di Palu tidak. Itu sulit. Sulit ya? Yes. Terus saya bilang, Tuhan kasih hikmat saya. Ternyata mati dengan cara apapun nggak penting. Mati di dalam siapa itu penting. Karena ada saatnya nanti gue juga tiba-tiba jatuh dari langit, bukan berarti Tuhan nggak sayang gue. When it's time, it's time. Matinya dengan cara apapun. The problem is, are you ready or not to see the King? Gitu. Berjumpa dengan Raja itu. Gitu. Nah, mungkin yang agak ini nih, agak terakhir kali ya, karena mungkin durasi juga, nanti kita bisa lanjut lagi. Kan Cap bilang tuh co-pilotnya dipilih Tuhan. Itu gimana ceritanya? Kenapa Cap bisa engage bahwa ini tuh dipilih Tuhan buat terbang? Karena kita sudah tangkap nih, ternyata kejadian Palu itu bukan kejadian 1-2 hari. Iya. Ternyata Tuhan rancang tuh jauh berapa bulan. Semenjak Cap masuk Lion, yang orang mungkin berpikir, kenapa mau masuk gitu, mungkin gitu. So panjang sekali gitu. Jadi kenapa dia bilang dia dipilih Tuhan juga? Karena begini. Waktu pertama tanggal 27 September saya masuk pesawat, dia bilang sama saya, Cap, jangan lupa nanti kita ajarin lagi hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Kenapa dia bicara seperti itu? Karena dulu kami pernah share terbang yang pertama sama dia, saya pernah share tentang firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan bisa di-share? Karena waktu saya lagi jalan-jalan di terminal sama dia, sama kru, saya ngeliat sampah, saya pungut. Dia tanya, dia pertama diem aja. Yang kedua saya lihat sampah lagi di jalan, botol aqua kecil gitu, saya ambil, saya bawa. Terus ditanya, Cap, ngapain sih mungut-mungut? Gitu. Loh, emang kenapa? Ya kalau ada sampah depan kita bukannya diambil. Ya tapi kan ada orangnya. Ada orang yang bersih-bersih. Iya, kalau ada di depan kita nggak usah nyariin jauh-jauh, yang di depan kita aja. Kita pungut. Udah lah, ceritanya jalan-jalan, saya masuk ke pesawat. Dia ngeliat saya bersih-bersih pesawat, toilet saya bersihin gitu. Senang amat ya, kok kayaknya hidup ini kok happy banget gitu loh. Oh gitu ya? Ya inilah namanya profesionalisme. Iya kan? Masih profesionalisme. Bahwa lu nggak aja jago di terbang, lu pakai seragam, lu juga pakai seragam bukan berarti sekitar lu nggak ada yang kurang tidak semestinya, jangan lu biarin gitu. Contoh, saya lagi mau terbang, saya pernah nemuin sampah ya, backpack gitu di dalam engine lah. Backpack penumpang kalau buang sampahnya kadang-kadang boarding karena sampingnya pesawat, dia buang sampah di situ aja, itu kan kesedot sama pesawat. Makanya itu sangat membuat saya teliti sekali sampah di sekitar mesin. Saya nemuin beberapa kali sampah di dalam mesin. Nah ini yang orang nggak tahu. Saya diajar sama Tuhan bertahun-tahun cuma ngambil sampah. Hal kecil ya. Hal kecil. Dari situlah mulai cerita. Saya lakukan ini, namanya profesional bagi saya. Segala sesuatu saya lakukan seperti untuk Tuhan. Oh gitu, makanya dia tertarik. Cerita mulai dari situ, saya cerita tentang Tuhan, mulai cerita tentang Yesus, tentang keselamatan. Terus saya cerita tentang Islam itu gimana sih historinya. Saya cerita panjang lebar. Udah nggak ketemu lagi. Saat ketemu di tanggal 27 itu yang kedua, makanya dia bilang tadi ajarin lagi. Dia sepertinya tertarik. Oke. Udah, tapi hari itu saya tidak pernah mengajarkan dia apa-apa. Karena keep worship 12 jam. Bahkan besoknya pun gue juga ngajarin apa-apa, tapi saya bilang, kamu telah melihat apa yang Tuhanku buat terhadap ini. Dan itu sangat nyata gitu. Dan 148 nyawa di belakang. Kan? So I don't need to teach you anymore. You have seen what my God can do for you. Yes. Apalagi setelah kejadian ini kan.
bukti ini saya paparin sama dia. Betul. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak dipilih Tuhan, saya dapat kopilot lain yang beda agama. Kalau saya bilang ini suara Tuhan, kalau nggak pernah ditabur kebenaran, dia mungkin akan nolak. Ah, yang bener aja lu Cap. Ya, pada saat saya matiin, lu kenapa Cap lu matiin? Kan itu udah bisa gitu. Bisa cek ya. Dia bener-bener submit. Saya dengar suara ini, dia oke, setuju. Saya suruh percepat, dia mau gitu. Jadi dia menjadi saksi gitu. Saya pernah ditanya, oh tapi itu kebetulan bukan Cap? Bukan. Ini intuisi bukan. Saya ngomong di stasiun TV setelah siaran, Cap itu bener nggak sih suara Tuhan? Nah, saya bilang begini sama mereka, Anda orang TV yang suka buat film-film horor, suster ngepot lah apa segalanya itu kan, nah lo tau lah, lo masih nanya itu suara Tuhan apa tidak? Lo lebih percaya suara setan apa suara Tuhan? Gue bilang begitu, loh suara setan, image tentang setan lo buat di TV, giliran ada Tuhan yang menyelamatkan sekian banyak, dan kita saksinya, bahkan kopilot saya menjadi saksi, Anda nggak percaya. Saya educate lah tentang itu, saya ceritain. Nah, banyak orang juga tanya, Cap, kalau kok pilotnya nih pilotnya Kristen dua-duanya, kira-kira kesaksian ada nggak menurut Mas? Ada, tapi nggak bisa diterima sama semua orang. Iya, benar. Kalau kedua-duanya non Kristen, pilotnya dua-duanya, ada kesaksian nggak? Enggak, mereka nggak bisa bersaksi. Iya, benar. Kenapa harus orang ini dan saya untuk melihat bahwa ini tidak bisa dibantah? Saya sampai sekarang nggak pernah ketemu orang yang membantah. Saya hadapin aja semua bukti-buktinya. Tuhan bicara pakai bukti lagi, disiapin lagi nubuatan. Nih, sebelum kita mungkin waktunya udah mau habis ya. Ini saya ceritain tentang rumah sakit. Ada Bapak Dokter Martin yang di sana. Ini fakta di Indonesia bagaimana gereja dipersekusi. Kalau di Google itu kurang lebih 2.500-an. Saya juga pernah ngalamin dibom dalam gereja. Ini di rumah sakit ini di lantai atas dipakai untuk ruang doa. Tapi orang sekitarnya bilang nggak boleh. Singkat cerita, tunggu. Ini namanya wilayahnya Petobo. Tunggu Petobo tenggelam. Baru Anda boleh ibadah. Katanya sekarang. You don't mess around with my God, man. Ini rumah sakitnya, likuifaksi datang, cepet, berhenti 2 meter. Depan belakangnya dihantam. Ini butuh. Masih ada. You don't play around with my God. Ini baru salah satunya. Terus yang kedua, kalau kita bicara tentang ya kita lihat lah ya, bukti-buktinya banyak banget tentang Banten deh. Karena para ahli, yang mungkin 2 menit lagi selesai. Jadi saya lagi chat tanggal 13 November. Ya, saya lagi chat. Ini chat ketawa ke TV ngomongin alat musik. Tiba-tiba Tuhan bicara dan saya tulis di sini. Nggak ada hubungannya sama yang lain. Awas gempa 7 skala Richter. Terus apalagi tsunami dan gedung ambruk. Ini 13 November. Kejadiannya 23 Desember. Banten kena tsunami. Lihat di Google deh sekarang. Gedungnya ambruk semua. Gempa di mana? Makanya saya bicara pakai bukti. Ada gempa, artinya kan kita bicara Tuhan itu kalau bicara sesuatu tentang peringatan ya. Tanggal 29 Desember 7,1 skala Richter gempa. Tahun 2018 cuma ada 7,7, 7,4, 7,1. Coba lihat figurnya deh, 7,7, 7,4, 7,1. Coba aja lihat deh, ngilu deh lihatnya. Semua 7. Ini gempa di Banten dibuat khusus untuk menjawab para ahli yang nggak percaya bahwa tsunami bisa dihasilkan oleh tanah longsor. Makanya setelah ini dia minta sama saya, Captain boleh nggak namanya saya pakai? Jadi nama Rico Seta itu jadi nama
signifikan tsunami. Ricochet. Wow. Tuhan memprepare sesuatu itu. Karena nggak tahu kejadian itu di tanggal 28 ya. Iya kan? Iya. Tapi Tuhan udah ngomong tuh jauh hari. Iya. Jauh hari. Dan tanggal 27 itu udah prepare banget. Iya, itu sudah imminent banget, udah tinggal dekat, makanya dia konsepnya worship di situ. Selama dari Jakarta ke Makassar tuh worship aja tuh. Itu tanggal 27-nya. Jadi Jakarta, Medan, Jakarta, Makassar. Itu tanggal 27. Besoknya Makassar, Palu, Makassar, Jakarta. Lucunya saya kasih tahu lagi, masih ada waktu nggak? Masih ya, 2 menit. Iya. Kenapa tanggal 28 itu hari ulang tahun Palu? Iya. Karena dihantam. Kenapa? Saya meneliti panjang lebar sekian lama. Setiap tanggal 28 September, Wali Kota Palu minta acara nomoni. Ada namanya nomoni, acara penyembahan berhala, dihidupkan kembali. Dan waktu itu ingin dihidupkan lagi. 28 tanggal 2018 itu yang ketiga. Yang pertama 2016. Di tanggal yang sama. Ceritanya ada orang dimakan buaya lah katanya. Iya. Yang kedua 2017 ada puting beliung. Gitu. Di tanggal yang sama, puting beliung menghantam Palu. Setiap acara itu dinaikkan. Itu nomor itu acaranya kayak gimana? Acaranya dia memanggil dewa-dewa, penyembah berhala, memotong sesajen darah gitu, terus ditaruh-taruh di daerah-daerah yang kayak di bawah jembatan di mana sesajen. Itu untuk kesuburan, manggil roh-roh nenek moyang, roh-roh dewa-dewa laut gitu. Iya. Dan semua yang dipasang sesajen dihantam tsunami. Termasuk McDonald itu, jembatan McDonald yang kuning itu, habis. Terus disitulah peringatan Tuhan tentang itu. Ternyata saya gali lagi, ternyata kejahatan Palu banyak sekali. Ini tidak bicara tentang orang, tetapi tentang orang ya. Banyak kampung yang percaya jadi tidak percaya, tinggalkan Tuhan. Banyaknya seks bebas, perzinahan, perjudian, LGBT, mabuk-mabukan, narkotika, ya. Itu pokok yang kedua ya. Yang ketiga itu ada 10-11 hamba Tuhan dipersekusi di Palu. Bahkan sampai sekarang Sigi itu kan sekitarnya Palu ya, Sigi Poso itu sekitarnya Palu. Ada 2 yang ditembak di mimbar. Gitu. Jadi kenapa tadi kontennya Tuhan akan mengampaskan mereka orang jahat seperti perbuatan itu karena itu. Gitu. Sekarang kan Poso itu menjadi Palu Poso itu menjadi pusat untuk teroris. Center. Di sana. Kemudian yang paling menyedihkan ini saya dapat dari Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak pernah memperkatakan tentang kebenaran kepada kota itu. Anda ngeliat kampung beralih, karena pada dasarnya church terpisah-pisah. Ya, Anda tidak mengingatkan. Sampai akhirnya Tuhan kasih ayat Yeskiel 3 ayat 18 gitu. Jadi mengingatkan gereja sudah sendiri-sendiri, nggak bersatu. Jadi message-nya Tuhan tahu bahwa you have to tell the world that I am still a God that rules the world. Saya sudah bersaksi tentang apa yang Tuhan kerjakan, penuaian itu yang paling utama dikerjakan harusnya. Sekarang Palu notabene banyak orang yang tidak percaya beralih. Di Wahyu 11 ayat 13 bisa dibaca juga. Itu terjadi dengan kota Palu. 7.000-an orang mati. Kalau di Google yang ketemu mati 2.300. Tetapi total korban kalau nanti ke Palu tanya kira-kira akibat gempa itu mati berapa ya? Tanya deh di kelurahan atau di mana. Ya kurang lebih 7.000, 7.400, 7.800, 7.200, 7.000. Semua dipendam di dalam tanah itu. Di bilangan 26 ayat 8, 9, 10 juga ada. Cara matinya sama. Karena dia tidak mendengarkan tentang
kan cara matinya sama. It's so scary gitu. Jujur teman-teman, di luar ekspektasi kita, ngobrol sama kita ternyata banyak banget data sesuatu itu Renal. Dan yang unik menurut gue, kita sering banget dengar nubuatan ya. Tetapi yang paling luar biasa ya kayak Batan Tuhan ya. Sekarang nubuatan ini tuh dikonfirmasi dengan ahli. Dengan ahli, jadi benar-benar yang Jadi kayak roh dan sains itu jalan bersama. Iya kan? Iya. Dan membuktikan bahwa ya Tuhan itu sangat hidup sekali. Biasanya terkadang kalau udah terlalu ngeroh, ya bingung aja. Iya. Ya kan? Iya. Ini benar-benar dikonfirmasi, benar kata Nando adalah roh dan sains itu ditranslate jadi ketemu. Dan ada buktinya. Dan kalau kita lihat secara, kalau kita membahas konstruksi kayak lewat Captain inilah akhirnya dunia bisa melihat kuasa Tuhan. Iya. Sampai ahli kasih nama Captain gitu. Nggak hanya itu aja, ya. Kalau lihat nubuatan yang di Facebook itu, nubuatan saya dikonfirmasi sama nubuatan orang. Dua-duanya bekerja sama. Wow. Iya kan? Iya. Saya bicara tentang dihempaskan. Tsunami itu ngapain dia? Menghempaskan. Karena orang jahat semua. Jahat terhadap manusia, terhadap Tuhan, dinaikkan itu. Ya, dihantam, jebret. Dikonfirmasi lagi sama teman saya. Exactly numbernya apa yang terjadi. Landslide ada dua, yang longsor 20 meter atau 10 meter, dan yang berjalan namanya landslide. Nih, saya kasih buktinya lagi. Pemotor harus pakai bukti karena this is so amazing nih, para ahli ini kan hasilnya Pak ahli. Ada nggak tulisan landslide di situ? Ada yang. Ya ini itu tanah yang berjalan itu ada 4 area. How can you say bang ahli aja ngomongnya landslide? Dari mana itu bocah bisa ngomong, temen gue bisa ngomong landslide itu dari mana? Akhirnya pernyataan ini saya ambil dari ahlinya. Ini landasan saya. Lihat nih, landasan saya yang hancur di belakang seperti pecut tadi pada saat dia menghantam gitu. Ini datang dari sini ya, dari utara, dari sini. Jadi masuk sini nggak banyak yang terlalu hancur. Gempanya tuh dalam gitu loh, dalam kayak luka dalam mulai di landasan gue. Kenapa harus ada landasan? Karena ada pesawat. Kenapa ada pesawat? Karena ada orang yang harus bercerita tentang itu. Landasannya dipakai, dihantam, makanya hantaman terbesar di daerah 2 ini sampai ke sini nih, hantam dalam dar. Itu daerah-daerah yang nggak percaya, daerah-daerah yang telah beralih tinggalin Tuhan Yesus. Udah kayak pikir Terlalu banyak ya so many men yang harus gue ceritain. Ini penting banget bagi teman-teman kalau tentang nubuatan atau apa kegarupan nih. Ini kita belajar hari ini bahwa nubuatan itu harus dikonfirmasi. Iya. Kalau kita lihat kejadian Captain ini sama Palu, terutamanya itu banyak konfirmasi, bukan hanya Cap yang dapat sendiri, tiba-tiba berkoar-koar dan belum tentu terjadi. Gitu loh. Ini benar-benar ada orang lain ya kan dikonfirmasi sama sains. Dan bahkan juga sebenarnya Cap ini nggak mengkoar-koarkan nubuatan sebelum hal ini terjadi. Betul. Ini juga kalau nggak diingetin teman saya juga saya nggak ngeh. Yang Facebook itu ya? Iya. Chat Facebook. Lu ingat nggak kita ngobrol apa? Emang apaan bro? Dan ternyata pas saya speak ternyata wow ini yang saya buat set semuanya tuh jauh-jauh banget. Yang buat gue speechless tuh angkanya, tsunami-nya, landslide-nya. Terus setelah berapa lama ahlinya ngasih gambar-gambar data-data ini, landslide juga ditulisnya. Terus ada 7 titik. Wow, keren banget. Oke, mungkin sesi ini kita persiapin dulu. Nanti kita akan coba apalagi bisa kita lihat dari kesaksian atau kejadian apa yang banyak sekali ambil dari pesan Tuhan dari Palu ya, kejadian itu banyak sekali. Dari Captain Rico Seta. Ricochet. Oke, thank you banget Captain. Thank you banget, Captain. Untuk episode kali ini. Jangan bosan kalau kita nanti mau undang-undang atau bagaimana. Enggak. Karena sebenarnya kalau menurut saya adalah orang banyak harus tahu tentang hal seperti ini. Gitu. Karena benar-benar bukan sekedar kita sharing firman atau membuat apa-apa, tapi semua dikonfirmasi dengan sains, dengan para ahli
yang dimana terkadang roh dengan setan suka bentrok ya. Iya. Tetapi ternyata bisa jalan bersama. Iya. Gitu. Dan suara Tuhan itu sangat terjadi ketika hubungan sama Tuhan intim ya. Iya, itu benar. Iya. Itu benar. Kalau boleh saya tambahin, bukan hubungan, kesatuan. Yes. It's beyond hubungan intim. Yes. Terakhir Yohanes ya, 17. tanya. Oke, berarti dengar suara Tuhan itu harus belajar ya. Kayak misalkan kayak dari hal-hal kecil, saya belajar kayak cuma disuruh ngambil sampah. Yes. Ya sebetulnya gini, Tuhan itu bicara sama anak Tuhan, sama kita semua. Iya betul. The problem kita nggak fokus sama perkara dia. Iya. Problemnya itu. Makanya saya selalu bilang, saya nggak pernah gini. Saya yang dibilang melekat itu namanya juga kesatuan ya. Iya. Roh Kudus ada di dalam. So every moment, kalau Anda sedang berbisnis, ya, saya misalnya melakukan suatu usaha, kemarin pandemi restoran, Tuhan di balik ini ada apa yang harus saya buat untuk Tuhan. Jadi karena semua itu kan right-nya Tuhan yang Anda harus kerjakan. Jadi jangan sampai anak Tuhan pakai Tuhan, dia taruh lagi, dia pakai lagi gitu. Itu namanya hubungan. Kalau lagi ada pentingnya dia datang, kalau enggak. Tetapi you cannot do that. Makanya He live in you, dia yang menggerakkan hidup kita. Gitu. Sama yang orang tuh tendensi maunya dengar apa suara Tuhan, satu udah mengotak-kotakan dengan namanya audible. Itu kenapa kesalahannya di situ. Kedua ya, dia pingin dengar suara Tuhan sesuai dengan apa yang dia profile. Iya. Jadi dia sebenarnya menciptakan Tuhan sendiri. Iya. Yes. Gue lagi bangun usaha nih contohnya. Anda puasa, Anda doa, akhirnya Anda punya imajinasi. Kayaknya suara Tuhan pengen saya bangun ini, bentuk ini, kerjakan ini. Padahal sudah gitu. Itu suara ambisi ya. Jadi istilahnya bedanya adalah nubuat atau lo buat. Oke, thank you banget ya sudah datang. Nanti kita akan apa namanya, kalau misalnya ada sesi kedua kita akan coba bikin lagi. Ya, thank you banget Captain sudah hadir di tempat ini. Bagi teman-teman yang suka akan video ini, tolong di share, subscribe, dan di like, bahkan di komen. Banyak. Ya, biarkan video ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di dalam Millennial Bumper. Tuhan Yesus berkati. See you.